Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berikut ini kami menemukan surat penjelasan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU terkait surat dari Idaroh Aliyah Jatman yang mempunyai SK Kemenkumham kemarin. Nah, ini menarik untuk kita simak bareng-bareng. Kami bacakan penjelasan pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang status kepengurusan Jatman masa khidmah 2018-2023. Untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran informasi terkait kepengurusan Jatman ahli thoriqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah atau Jatman, dengan ini pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU perlu memberikan penjelasan tentang beberapa hal yang terkait dengan Idaroh Aliyah Jatman masa khidmah 2018-2023 sebagai berikut. Yang pertama, Jamiyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah Jatman adalah badan otonom Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama ART-NU pasal 18 ayat 7 huruf A, dan ditegaskan juga dalam peraturan dasar PD Jatman pasal 2. Yang kedua, kepengurusan Jatman tingkat pusat yang disebut Idaroh Aliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, pasal 24 dan pasal 30 PD Jatman. Yang ketiga, sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, pengurus harian Jatman tingkat pusat yaitu Idaroh Aliyah harus mendapatkan pengesahan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini sebagaimana diatur pasal 54 ayat 1 ART-NU. Yang keempat, muktamar terakhir yang diselenggarakan oleh Jatman adalah muktamar ke-7 di Pekalongan, Jawa Tengah pada 26 Rabiul Akhir atau 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah atau 14-18 Januari 2018 Masehi, yang memilih menetapkan Dr. H.C. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya sebagai Rois Am dan Kiai Haji Wahfiyuddin Sakam SEMBA sebagai Muhdir Am untuk memimpin kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman masa khidmah 2018-2023. Yang kelima, 2 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 10 Safar 1444 Hijriah atau 07 September 2022, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU telah mengirimkan surat nomor 95-03-03-31-39-09-2022 perihal kewajiban ratifikasi peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama kepada pimpinan pusat atau Idaroh Aliyah Jatman dengan dilampiri dengan buku himpunan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama hasil konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2022.
Yang keenam, pada tanggal 21 Muharram 1446 atau 28 Juli 2024, di sela-sela pelaksanaan rapat pleno, Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar menerima surat dari Rois Am Idaroh Aliyah Jatman, Dr. H.C. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, yang pada intinya mengajukan permohonan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk memperpanjang masa khidmah Idaroh Aliyah Jatman, masa khidmah 2018-2023 yang berakhir pada tanggal 28 September 2023. Surat terlampir. Perlu digarisbawahi bahwa Rois Am PBNU menerima surat tersebut dari seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengurus Jatman pada tanggal 26 Juli 2024 atau 11 bulan setelah berakhirnya masa khidmah kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman. Yang ketujuh, terhadap surat dari Habib Lutfi tersebut, PBNU menilai A. Bahwa sekalipun surat tersebut dibuat di atas kop surat Jatman, ada nomor surat dan distempel, tapi karena hanya ditandatangani oleh Habib Lutfi seorang diri, maka PBNU menganggap surat dimaksud lebih bersifat surat pribadi dari Habib Lutfi kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jelas kan? B. Bahwa sekalipun surat dimaksud tertanggal 16 Agustus 2023, tapi karena baru disampaikan kepada Rois Am PBNU pada tanggal 28 Juli 2024, maka PBNU menganggap surat tersebut wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak ada. Nah, jelas kan? Yang kedelapan, pada tanggal 2 September 2024, Ketua Umum PBNU menerima kunjungan beberapa Kiai Mursyid Thorikoh di kantor PBNU. Selain bersilaturahmi, para Kiai tersebut menyampaikan informasi tentang kondisi terkini Jatman, khususnya yang terkait dengan kevakuman kepemimpinan Idaroh Aliyah Jatman karena telah berakhirnya masa khidmah 2018-2023 dan hingga saat ini belum terselenggarakan muktamar untuk memilih dan mengangkat pemimpin yang baru. Menanggapi informasi dan masukan dari para kiai tersebut, Ketua Umum PBNU menyarankan agar segera diadakan pertemuan seluruh idaroh wusto se-Indonesia untuk bermusyawarah dan mencari solusi organisatoris atas masalah kepemimpinan Jatman tersebut. Menyanggupi permintaan para mursyid tersebut, PBNU bersedia untuk memfasilitasi pertemuan dengan maksud agar PBNU dapat memperoleh masukan yang lebih lengkap dari seluruh idaroh wusto. Yang kesembilan, Ketua Umum PBNU menunjuk Kiai Haji Zulfa Mustafa selaku Wakil Ketua Umum Bidang Keagamaan dan Hubungan Antar Lembaga untuk memfasilitasi pertemuan idaroh wusto. Ketua Umum PBNU memberikan arahan kepada Kiai Haji Zulfa Mustafa bahwa posisi PBNU di dalam pertemuan tersebut hanya memfasilitasi pertemuan, mendengarkan masukan dan tidak mengambil keputusan apapun. Informasi dan masukan dari forum pertemuan tersebut agar dilaporkan pada rapat pleno PBNU atau rapat harian Suriah dan Tanfidiyah. Yang ke-10, menanggapi informasi bahwa Idaroh Aliyah Jatman
telah berkoordinasi dengan jajaran Suriah pengurus besar Nahdlatul Ulama dan mendapatkan informasi yang sangat lengkap dan cukup dijadikan dasar bahwa pertemuan tidak dikehendaki oleh Suriah PBNU. PBNU menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar, sebab tidak pernah ada pertemuan antara Idaroh Aliyah Jatman dengan Suriah PBNU untuk membahas hal dimaksud. Jadi jelas, berarti pengakuan dari surat yang diterbitkan oleh Habib Lutfi yang mengatasnamakan Jatman itu bohong. Katanya sudah koordinasi dengan jajaran Suriah PBNU. Demikian penjelasan ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan seluruh jajaran Idaroh Wusto Jatman dalam menyikapi dinamika dan polemik yang terjadi di lapangan. Tertanda Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum. Wakil Sekretaris Jenderal DRS Haji Lukman Hakim MSI. Itulah surat resmi dari PBNU menyikapi tentang surat yang menyanggah atau mencoba untuk memerintahkan kepada Idaroh Wusto hadir di pertemuan besok di Surabaya. Wah, jelas. Ini semakin jelas arahnya. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.